Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilia Destavia dengan 4 NIM akhir 1051 dari kelas D Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan untuk LKM 3 mata kuliah Data Mining. Untuk pertanyaan atau soal pertama yaitu masukkan iris.csv ke data frame, lalu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi, V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Vmax adalah nilai max dari kolom data tersebut, dan Vmin adalah nilai min dari kolom data tersebut. Oke, kita langsung ke Google Colab-nya. Nah, sebelumnya untuk dataset CSV-nya sudah disediakan oleh Aspek atau Asdos, dan di sini sudah saya import atau masukkan ke Google Colab. Lalu di sini pertama langkah satu yaitu membuat atau memuat data .csv, di mana kode ini tuh nantinya mengimpor modul NumPy dan Pandas yang digunakan dalam analisis data dan machine learning. Lalu kemudian menggunakan Pandas, kode memuat dataset iris.csv ke dalam data frame iris.df. Lalu data frame adalah struktur data dua dimensi yang sering digunakan dalam Pandas untuk menyimpan dan mengelola data dengan cara yang tabular atau mirip dengan tabel dalam database atau spreadsheet dalam Excel. Lalu kode mencetak data frame iris_df untuk menampilkan datanya. Nah, untuk outputnya akan muncul seperti ini. Namun jika ingin menampilkan hanya 5 baris pertama, kita bisa menggunakan perintah print iris_df.head. Namun di sini saya beri komentar karena di sini saya ingin menampilkan semua data set dari iris.csv. Selanjutnya langkah 2 yaitu normalisasi menggunakan min-max scaling. Fungsi min-max scaling itu untuk menerapkan normalisasi min-max pada sebuah seri atau kolom dalam data frame. Normalisasi min-max adalah teknik untuk mentransformasi fitur untuk memiliki rentang nilai antara 0 dan 1. Formula yang digunakan adalah X kurangi min dibagi max kurangi min, di mana X adalah nilai asli, lalu min adalah nilai minimum kolom, dan max adalah nilai maksimum kolom. Lalu kode tersebut kemudian mengiterasi melalui setiap kolom di iris_df, kecuali kolom terakhir yang diasumsikan sebagai kolom kelas atau variety, lalu yang berisi label kelas species iris. Untuk setiap kolom numerik, fungsi min-max scaling diaplikasikan untuk menormalisasi datanya. Setelah normalisasi, data frame iris_df dicetak lagi untuk menunjukkan datanya setelah diterapkannya normalisasi min-max, yang dimana memberikan verifikasi visual bahwa nilai-nilai dalam data frame telah dinormalisasi ke rentang antara 0 dan 1. Jadi untuk secara keseluruhannya, proses kode program ini tuh untuk menyiapkan data iris untuk analisis atau pemodelan lebih lanjut dengan menyesuaikan skala fitur, sehingga memastikan bahwa tidak ada fitur tertentu yang akan mendominasi hanya karena skala nilainya yang besar. Untuk normalisasi sendiri adalah langkah penting dalam banyak algoritma machine learning, terutama yang sensitif terhadap skala fitur seperti algoritma yang menggunakan pengukuran jarak. Untuk hasil output nomor 2 yaitu seperti yang bisa kita lihat pada layar. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, carilah
sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Kita langsung ke Google Colab-nya. Untuk di mana kode program yang untuk di nomor 2 ini tuh bertujuan untuk menghitung sentroid dari setiap kelas dalam data set iris setelah proses normalisasi. Untuk yang pertama menghitung sentroid. Sentroid sama dengan iris underscore df dot group by variety dot min. Pada baris ini tuh kode menggunakan metode group by variety dari pandas data frame untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom variety yang mengasumsikan bahwa kolom variety adalah kolom yang berisi label kelas spesies iris. Setelah data dikelompokkan berdasarkan variety, metode min digunakan untuk menghitung rata-rata min dari semua kolom numerik dalam setiap grup, yang nantinya akan efektif menghitung sentroid dari setiap kelas spesies iris dalam ruang fitur dataset. Sentroid dalam konteks ini tuh adalah titik yang koordinatnya merupakan rata-rata dari semua titik atau sampel dalam kelas tersebut, sehingga mewakili pusat atau nilai rata-rata dari semua sampel dalam kelas tersebut dalam ruang fitur. Lalu print sentroid itu kemudian kode akan mencetak sentroid yang sekarang berisi data frame dengan rata-rata dari setiap atribut untuk setiap kelas spesies iris. Dan kolom-kolomnya adalah rata-rata nilai fitur, misalnya sepal length, sepal width, petal length, dan petal width untuk kelas tersebut, yang memberikan pandangan yang jelas tentang karakteristik rata-rata dari setiap spesies berdasarkan ukuran sepal dan petalnya, yang hasil outputnya seperti yang bisa kita lihat pada layar ini. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Masukkan iris testing.csv ke data frame, normalisasikan iris testing.csv menggunakan normalisasi min-max. Kita langsung ke Google Colab-nya. Untuk kode program di nomor 3 ini tuh menjalankan proses memuat dan normalisasi dataset pengujian iris testing.csv, mirip dengan apa yang sudah kita lakukan pada dataset pelatihan iris.csv dalam langkah-langkah sebelumnya. Di sini memuat dataset pengujian iris testing underscore df sama dengan pd.read underscore csv iris testing.csv memuat file csv ke dalam data frame pandas bernama iris testing underscore df. File iris testing.csv ini diasumsikan berisi data yang serupa dengan iris.csv, tetapi untuk keperluan pengujian model atau validasi hasil, data ini mungkin termasuk pengukuran sepal dan petal dari sampel iris yang belum dilihat model. Lalu print iris testing, mencetak data frame iris testing DF untuk menampilkan data yang dimuat. Baris ini memungkinkan Anda untuk memverifikasi bahwa data telah berhasil dimuat. Komentar sebelumnya. Untuk yang saya beri komentar ini tuh nantinya akan menampilkan 5 baris pertama dari isi data CSV-nya. Namun di sini karena kita atau saya ingin menampilkan keseluruhan isi dari data CSV-nya, maka menggunakan perintah print iris testing underscore df. Nah, selanjutnya normalisasi data. Di sini for kolom in iris testing underscore df dot kolom titik 2 minus 1. Loop ini tuh mengiterasi melalui semua kolom di iris testing underscore df kecuali kolom terakhir dengan menggunakan iris testing underscore df dot kolom titik 2 minus 1. Asumsi di sini adalah kolom terakhir merupakan kolom label atau kelas yang tidak perlu dinormalisasi karena berisi kategori atau label kelas, bukan data numerik. Lalu iris testing underscore df kolom sama dengan min max scaling iris testing underscore df kolom.
Untuk setiap kolom numerik, fungsi min-max scaling yang didefinisikan sebelumnya digunakan untuk menormalisasi data. Fungsi ini menerapkan normalisasi min-max, mengubah setiap nilai dalam kolom, sehingga skala nilai berada dalam rentang 0 hingga 1 berdasarkan nilai minimum dan maksimum kolom tersebut. Yang dimana memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama dan tidak ada fitur yang dominan yang bisa mempengaruhi model karena rentang nilainya yang luas. Lalu print iris testing underscore df eh, mencetak hasil normalisasi, di mana untuk hasil outputnya seperti yang bisa kita lihat pada layar. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Prediksilah kelas data di iris testing dan CSV menggunakan kriteria pendekatan distance antara setiap data di iris testing dan CSV ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Oke, kita langsung ke Google Colab-nya. Kode program ini itu melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk menghitung centroid dari masing-masing spesies atau kelas dalam dataset iris testing underscore df dan kemudian menghitung jarak Euclidean dari setiap sampel dalam dataset ke centroid tersebut. Oke, untuk iris underscore add itu adalah daftar yang menyimpan nama-nama atribut yang relevan untuk analisis, yaitu lebar dan panjang petal, serta lebar dan panjang sepal. Lalu iris species mendapatkan semua nilai unik dari kolom variety dalam iris testing underscore df yang merepresentasikan spesies iris yang berbeda dalam dataset. Lalu menghitung centroid untuk setiap spesies. Eh, Kode ini menginisialisasi dictionary kosong iris eh, underscore centroid untuk menyimpan centroid dari setiap spesies. Lalu loop pertama mengiterasi setiap spesies dalam iris underscore spesies. Untuk setiap spesies, kode memfilter baris dari iris testing underscore df yang sesuai dengan spesies tersebut. Lalu dalam loop kedua, iris untuk setiap atribut dalam iris underscore add, kode menghitung rata-rata atau min dari atribut tersebut untuk sampel yang termasuk dalam spesies saat ini dan menyimpan hasilnya dalam iris centroid. Lalu hasilnya adalah dictionary iris centroid, di mana setiap kunci adalah spesies dan setiap nilai adalah dictionary lain dengan rata-rata atribut. Lalu membuat data frame dari centroid. Centroid underscore tst adalah data frame yang dibuat dari iris underscore centroid dengan mentransposisikan hasilnya, sehingga setiap baris merepresentasikan satu spesies dan kolom-kolomnya adalah rata-rata atribut. Lalu menghitung jarak Euclidean untuk setiap spesies, kode menginisialisasi array distance dengan 0 sepanjang jumlah baris dalam iris testing underscore df. Kemudian untuk setiap atribut, kode menghitung selisih kuadrat antara nilai atribut setiap sampel dalam iris testing underscore df dan rata-rata atribut untuk setiap saat untuk spesies saat ini yang diakumulasikan dalam distance. Lalu setiap semua selisih kuadrat diakumulasikan, kode menghitung akar kuadrat dari distance untuk mendapatkan jarak Euclidean dari setiap sampel ke centroid spesies saat ini. Hasilnya, kolom baru ditambahkan ke iris testing df untuk setiap spesies, masing-masing menyimpan jarak Euclidean dari sampel ke centroid spesies tersebut. Lalu menampilkan hasil jarak Euclidean. Hmm,
Terakhir, kode mencetak bagian awal dan akhir dari kolom-kolom yang baru ditambahkan ke iris testing underscore df yang menunjukkan jarak euclidean dari sampel ke centroid dari masing-masing spesies, yang dimana memberikan insight tentang kedekatan setiap sampel terhadap centroid dari setiap spesies yang berbeda dalam dataset. Lalu untuk hasil outputnya bisa kita lihat seperti ini, Pak. Untuk hasil centroidnya seperti ini. Ada Stosa, Versicolor, Virginica. Lalu untuk hasil Euclideannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Oke, yang pertama itu kita menetapkan kelas prediksi. Untuk setiap sampel dalam iris testing underscore df, kode ini tuh akan mencari indeks, dalam hal ini tuh nama spesies, dari kolom dengan nilai minimum dalam baris tersebut, yang berada di antara kolom-kolom yang sesuai dengan spesies iris atau iris underscore spesies, fungsi id index min, idx min, eksis sama dengan 1 digunakan untuk mencapai ini, di mana eksis underscore 1 mengarahkan pandas untuk melakukan operasi ini secara horizontal melintasi kolom untuk setiap baris. Lalu nilai minimum ini diinterpresentasikan sebagai jarak euclidean terdekat dari sampel ke centroid kelas, sehingga indeks dari nilai minimum nama spesies menjadi kelas prediksi untuk sampel tersebut. Kolom baru predicted class kemudian ditambahkan ke iris testing underscore df. Yang berisi nama spesies eh, yang di yang diprediksi untuk setiap sampel berdasarkan jarak terdekat ini. Lalu menghitung akurasi. Kode ini menghitung akurasi dari prediksi dengan membandingkan kelas yang diprediksi. Predicted class dengan kelas sebenarnya variety untuk setiap sampel. Operasi perbandingan ini menghasilkan series boolean di mana true menandakan prediksi yang benar dan false untuk salah. Lalu kemudian digunakan untuk menghitung rata-rata dari series boolean ini dengan true diinterpretasikan sebagai 1 dan false sebagai 0, menghasilkan proporsi prediksi yang benar. Hasilnya dikalikan dengan 100 untuk mengonversi proporsi tersebut menjadi persentase, memberikan akurasi prediksi dalam persentase. Lalu menampilkan akurasi prediksinya, kodenya akan mencetak akurasi prediksi dalam format yang mudah dibaca dengan 2 angka desimal presisi. Ini memberikan informasi langsung tentang seberapa baik model, dalam hal ini proses klasifikasi berdasarkan jarak euclidean ke centroid, dalam mengklasifikasikan sampel iris berdasarkan atributnya. Untuk hasil outputnya yaitu akurasi prediksinya yaitu 100%. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke hasil dan analisis data. Yang pertama, normalisasi data dengan min-max scaling. Mana normalisasi menggunakan min-max scaling adalah prosedur standar dalam preprocessing data untuk membawa semua nilai atribut ke skala yang seragam, yaitu antara 0 dan 1. Hal ini menghindari bias yang mungkin terjadi ketika atribut dengan rentang nilai yang luas secara tidak proporsional mempengaruhi hasil analisis lebih dari atribut dengan rentang nilai yang sempit.
Dalam konteks dataset iris, proses ini memastikan bahwa ukuran kelopak dan sampel yang merupakan fitur penting dalam mengidentifikasi spesies memberikan kontribusi yang seimbang dalam perhitungan jarak antara sampel. Yang kedua yaitu pencarian centroid untuk setiap kelas. Centroid sendiri itu berfungsi sebagai representasi pusat dari pola dalam data untuk setiap kelas. Dalam konteks dataset iris yang mencakup 3 spesies, Setosa, Versicolor, dan Virginica, pencarian centroid melibatkan perhitungan rata-rata dari semua sampel untuk masing-masing kelas berdasarkan fitur yang dinormalisasi. Centroid ini menjadi titik acuan dalam mengukur kedekatan dan memprediksi kelas sampel yang tidak diketahui. Penggunaan centroid dalam analisis ini mendemonstrasikan prinsip dasar metode clustering dan klasifikasi, di mana objek dianggap memiliki kemiripan atau keanggotaan dalam kelompok berdasarkan kedekatan mereka ke titik pusat. Tentunya prediksi kelas menggunakan jarak Euclidean. Prediksi kelas melalui pengukuran jarak Euclidean adalah sample test, dan centroid masing-masing kelas adalah metode yang efektif dan intuitif dalam klasifikasi. Metode ini mengasumsikan bahwa sampel yang lebih dekat dengan centroid suatu kelas cenderung merupakan anggota dari kelas tersebut. Dalam dataset iris, hal ini memungkinkan identifikasi spesies berdasarkan ukuran kelopak dan sampel mereka. Metode ini, meskipun sederhana, seringkali efektif dalam kasus di mana kelompok-kelompok terpisah dengan baik dalam kelompok fitur. Yang terakhir, penghitungan akurasi prediksi. Mengukur akurasi prediksi dengan membandingkan kelas yang diprediksi terhadap kelas sebenarnya, memberikan insight penting tentang performa model. Dalam praktiknya, akurasi adalah salah satu metrik evaluasi yang paling umum digunakan untuk menilai kinerja model klasifikasi. Akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memprediksi kelas sampel berdasarkan fiturnya. Sementara akurasi yang rendah bisa menunjukkan kebutuhan untuk penyempurnaan model seperti pemilihan fitur yang lebih baik atau penggunaan metode klasifikasi yang berbeda. Untuk kesimpulannya, dalam analisis dataset iris, langkah-langkah penting dalam pemrosesan data dan klasifikasi telah diterapkan dengan cermat. Proses dimulai dengan normalisasi data, penggunaan min-max scaling, sebuah praktik yang umumnya digunakan untuk menghindari bias akibat perbedaan rentang nilai antar atribut. Normalisasi ini bertujuan untuk membawa semua nilai atribut ke skala yang seragam antara 0 dan 1 sehingga memastikan kontribusi yang seimbang dari setiap atribut dalam analisis. Selanjutnya, dilakukan pencarian centroid untuk setiap kelas. Centroid sendiri berperan sebagai representasi pusat dari pola dalam data untuk setiap kelas. Dihitung dengan mengambil rata-rata dari semua sampel dalam kelas yang bersangkutan dengan mempertimbangkan fitur yang telah dinormalisasi. Centroid ini memiliki peranan penting dalam mengukur kedekatan dan memprediksi kelas sampel yang tidak diketahui, mengikuti prinsip dasar metode clustering dan klasifikasi. Prediksi kelas dilakukan dengan mengukur jarak Euclidean antara sampel uji dan centroid masing-masing kelas. Metode ini dianggap intuitif dan efektif karena mengasumsikan bahwa sampel yang lebih dekat dengan centroid suatu kelas cenderung menjadi anggota dari kelas tersebut. Dalam konteks dataset iris, prediksi kelas didasarkan pada ukuran kelopak dan sepal, memungkinkan identifikasi spesies berdasarkan karakteristik morfologisnya. Selanjutnya, akurasi prediksi dievaluasi untuk memberikan insight tentang kinerja model. Akurasi merupakan metrik evaluasi penting dalam model klasifikasi, memberikan informasi tentang kemampuan model dalam memprediksi kelas sampel berdasarkan fiturnya. Hasil analisis ini tidak hanya menerapkan teknik-teknik klasifikasi yang relevan, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang interpretasi hasil dan evaluasi kinerja model secara menyeluruh. Eksperimen pada dataset iris juga membuka peluang untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai penyesuaian teknik preprocessing, pemilihan model, dan strategi evaluasi untuk menghadapi tantangan khusus dari setiap dataset.
Pemahaman yang mendalam tentang setiap langkah dalam proses analisis data, mulai dari pre-processing hingga evaluasi, menjadi krusial untuk meningkatkan akurasi prediksi dan membangun model yang lebih interpretable, reliable, dan adaptable. Keberhasilan dalam analisis dataset seperti IRIS menegaskan potensi besar dari teknik data science dan machine learning dalam mengungkap wawasan baru dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, hal ini juga menegaskan perlunya pendekatan yang teliti, kritis, dan inovatif dalam setiap tahap proses. Memastikan bahwa model yang dikembangkan tidak hanya akurat, tetapi juga adil, transparan, dan dapat diandalkan. Baik, terima kasih untuk penjelasan hasil kerja saya mengenai LKM 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.